Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahidil fadli wal ihsan, alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian faraid kita masih tentang atau masih seputar hal-hal yang berkenaan dengan sebab, syarat, rukun, dan mani' dari ilmu faraid. Pada pembahasan yang telah berlalu atau pada bahagian yang kedua telah disampaikan bahwa rukun faraid ada 3. Yang pertama, al-muwarrith, orang yang meninggal dunia. Yang kedua, al-warith atau ahli waris. Yang ketiga adalah al-mauruth, adanya harta peninggalan, atau dalam istilah lain kita sebut dengan tarikah. Dan untuk berjalannya proses kewarisan, maka yang pertama mesti dipastikan terlebih dahulu al-muwarrith telah meninggal dunia, baik secara hukman atau hakikatan. Apa yang dikatakan hakikatan? Memang nyata bahwa dia telah meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan hukman? Dia tidak dipastikan meninggal dunianya, tapi tidak ada kabar beritanya, sehingga pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka putusan itu namanya putusan kematian melalui pengadilan hukman. Artinya dia dihukum bahwa dia telah meninggal dunia. Kemudian juga harus dipastikan bahwa al-warith hidup setelah kematian mewarisnya walaupun sesaat. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan faraid mesti mengetahui apa hubungan antara seseorang yang meninggal dunia dan seseorang yang dinyatakan akan menerima warisan. Kemudian juga kita sudah sampaikan tentang sebab kewarisan. Sebab kewarisan yang pertama adalah nasab, hubungan kekerabatan. Yang kedua adalah pernikahan. Dan kita sudah sampaikan bahwa pernikahan yang dijadikan sebagai sebab kewarisan adalah pernikahan yang sah. Sementara pernikahan yang tidak sah itu tidak dapat dijadikan sebagai sebab kewarisan. Nikah mut'ah umpamanya, atau nikah tanpa wali umpamanya, atau nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukun nikah, itu adalah nikah yang tidak sah. Maka jika itu terjadi, lalu salah seorang di antara pasangan itu meninggal dunia, maka tidak ada kewarisan di antara mereka. Kemudian sebab yang ketiga adalah wala, di mana seseorang majikan memerdekakan hamba sahayanya. Ketika hamba sahaya itu meninggal dunia, maka majikan tadi mewarisi harta dari hamba sahayanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini adalah tentang mani' al-irthi atau penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan di dalam hukum fikih kita setidak-tidaknya ada 3 penghalang. Yang pertama adalah ar-riqqu bikulli anwa'ihi, perbudakan dalam seluruh bentuk-bentuk perbudakan. Artinya budak dia tidak mewariskan dan dia tidak mewarisi. Kenapa budak tidak mewariskan dan tidak mewarisi? Karena budak jika dia bekerja lalu memiliki senilai harta, sejumlah harta, harta itu milik majikannya, bukan milik dirinya. Karena dia sendiri adalah harta atau milik majikannya. Dan alhamdulillah pada saat ini perbudakan itu tidak ada
di tengah-tengah kita. Tapi tidak mustahil bahwa suatu saat itu akan kembali terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qatlu, pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa lil qatili syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pembunuhan apapun itu bisa menjadi penghalang kewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja, al-qatlul amdu, atau serupa sengaja, syibhul amdi, atau al-khata', al-qatlul khata', pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja ada kemauan untuk membunuh dan menggunakan alat untuk membunuh. Kalau serupa sengaja ada kemauan untuk membunuh, walaupun alatnya bukan alat untuk membunuh. Kalau tersalah, tidak ada kemauan untuk membunuh, cuman yang bersangkutan terbunuh karena perbuatan kita. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya dalam bentuk apapun, apakah dia dihukum dengan dibunuh atau yang bersangkutan menjadi saksi sehingga orang yang disaksikannya dibunuh, pembunuhan seperti itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i menjadi penghalang kewarisan. Saya contohkanlah umpamanya, kita contohkan seorang anak membunuh ayahnya dengan cara sengaja, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Atau seorang anak yang membawa ayahnya naik kendaraan. Dibawanya ayahnya pergi umpamanya ke Pekanbaru atau keluar daerah, keluar kota. Karena di jalan itu dia naik kendaraan dan ngebut-ngebut di jalan, kecelakaan, waliyadzubillah, meninggal ayahnya. Maka anak tersebut dia tidak dapat warisan. Kenapa tidak dapat warisan? Karena itu terhitung sebagai pembunuhan tersalah, al-qatlul khata'. Tidak ada niat untuk membunuh, tapi yang bersangkutan menjadi korban dan meninggal dunia. Dasarnya mana? Dasarnya adalah hadis yang tadi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili syai'un. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhtilafuddin, berbeda agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Kenapa tidak mewarisi? Karena berbeda agama. Perbedaan agama ini adalah penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang murtad? Orang murtad sama hukumnya juga hukum orang-orang yang kafir. Maka dia tidak mewarisi dari yang muslim. Dan tentang apakah yang muslim, saudara-saudaranya yang muslim, mewarisi dari yang murtad, ulama tidak sependapat. Sebahagian ulama mengatakan andai kata yang meninggal dunia itu yang murtad, dan dia memiliki beberapa orang saudara yang muslim, dalam sebahagian pandangan ulama, saudara-saudaranya yang muslim ini mewarisi dari yang murtad. Kan tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan yang murtad sama hukumnya dengan yang kafir. Artinya tidak ada kewarisan di antara yang muslim dengan yang murtad atau yang murtad dengan yang muslim. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penghalang kewarisan itu ada 3. Kita ulang bersama-sama. Yang pertama adalah ar-riqqu, perbudakan. Memang ada dikecualikan ulama seperti muba'ad umpamanya. Tapi itu insya Allah akan lebih jelas jika kita membahas dalam kajian bentuk-bentuk perbudakan. Namun secara umum bahwa perbudakan menjadi penghalang kewarisan. Yang kedua, al-qatlu, pembunuhan. Laisa lil qatili syai'un, kata Rasulullah. Dan ada kaidah mengatakan, man ista'jala syai'an qabla awanihi
uqiba bihirmanihi. Orang yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia terhalang dari mendapatkan sesuatu itu. Yang membunuh ingin cepat-cepat dapat warisan, maka dibunuhnya ayahnya umpamanya, dibunuhnya ibunya umpamanya. Dia ingin mempercepat segala sesuatu. Jadi sanksinya apa? Dia terhalang dari mendapatkannya. Dianggaplah keberadaannya itu tidak ada sama sekali. Artinya dia tidak dihitung sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhtilafuddin. Perbedaan agama. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama untuk tetap melanjutkan kajian ini, dan semoga berkah dan berguna dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.